Pulau Bali merupakan salah satu bagian dari wilayah Indonesia yang dikenal sebagai destinasi wisata yang paling populer di dunia. Selain keindahan alamnya yang menakjubkan, Bali juga menawarkan kekayaan budaya yang unik dan beragam. Masyarakat Bali memiliki tradisi dan nilai-nilai yang kental yang tercermin dalam seni, adat istiadat, agama, dan kehidupan sehari-hari. Yatnya pun seolah tak luput dari pandangan dan jiwa masyarakat Bali. Yatnya yang merupakan persembahan tulus ikhlas yang dihaturkan kepada Tuhan sebagai sarana menghubungkan diri dengan Tuhan, sebagai ungkapan rasa terima kasih, dan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Yatnya sebagai bagian integral dari budaya dan spiritualitas masyarakat Bali mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi cara pelaksanaan ritual, tetapi juga dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas. Beberapa masyarakat kerap mengabaikan tatanan ataupun sumber sastra yang jelas dalam mengaturkan persembahan yatnya. Akankah hal ini menjadi bumerang tersendiri bagi masyarakat Bali dalam mempertahankan agama dan budaya seiring dengan perkembangan zaman saat ini? Bagus loh ini. Kelihatan lagi bacaan Quran Taman Ayunnya. Yuk, Ya, sengaja dah kak. boleh. Nyi, lihat. Itu kayaknya Sri nggak sih lagi nyuon gebogan? Mana? Iya no. Kayaknya Sri deh. Kita panggil aja kan. Sari, sini dong dulu sebentar, bisa nggak? Nih, lihat deh. Jadi tadi gebogan langsung sama istri. Bagus, kelihatannya modern banget kan ya? Iya no kak, bagus banget. Isinya lengkap kok sih juga. Ada minuman kaleng, terus ada jajak, ada hiasan bunga juga. Pokoknya nggak mau nonton deh. Ya, mamaku juga waktu ada lagi merajan kayak buatnya bagus, ceget lagi, apalagi yang nyuon itu kayak aku. Banget, pede banget loh. Tapi bener sih, cegan. Sini, sini dulu sini. Hai Sri. Kok tumben sendirian kayak gini? Aku habis bantuin ibuku lagi ngambil gebokan di dalam. Gimana nih kabar kalian baru ketemu? Ini rajinnya Sri. Kabarku baik sih. Aku juga sih, kabarku baik. Gimana tuh? Kayaknya berat ya gebokannya, nggak capek bawanya. Terus berapa habis buat gebogannya sih? Lumayan capek sih, tapi ya wajar aja. Kalau soal biaya, ini mah masih gebokan simpel, cuma ditambah sentuhan modern aja dikit ngikutin yang lagi ngetren sekarang. Ini ada yang mau suruhan nggak? Kalau ada yang mau ambil aja. Kalian ngobrol ya. Wih, siapa tuh punya gebogan? Bagus banget. Aku guys, nggak seberapa mah ini. Ya dong, itu kan bagus banget, kayak modern banget gitu loh, nggak jatuh. Kalau misalnya gebogannya kayak gitu tuh, nggak sesuai sama kita. Aduh, alay banget sih kamu, ngapain bapak sastra agama segala? Kan yang penting kita tuh tulus dan ikhlas dalam mengaturkan niatnya. Nggak perlu kita bawa landasan sastra agama segala. Berarti aku gebogan kayak gini tuh udah biasa aja nggak sih? Kalau misalnya agamanya bagus lagi, Bilang aja kalian yang nggak bisa buat nyinyir pakai nyinyir lagi. kan soal banget loh geboganku. Aku juga bisa kok bikin gebogan kayak gitu. Yang kamu bilang tuh emang benar, kalau gebogan modern itu punya nilai estetika yang lebih tinggi. Tapi yang dibilang Angel itu lebih benar. Kalau gebogan kayak gini tuh kurang sesuai sama sastra agama kita. Coba aja pakai HP kalian buat nyari informasi biar nggak bisa cuma nyinyir aja. Udah guys, benar yang bilang Angel tuh bener kok. Meski kita tuliskan ikhlas mengaturkan niatnya, tapi gebogannya Sri itu nggak berlandaskan sastra agama. Sama aja gebogannya Sri itu kayak tindakan kosong doang tahu. Soalnya aku pernah baca dalam agama Hindu kita disuruh mengonsumsi makanan atau minuman yang setrika atau yang baik dalam tubuh.
baca salah satu kitab pegawai kita kayak ini di salah satu sloka gitu, kalau misalnya orang yang makan dari persembahan itu bakal mencapai berapa yang abadi. Aku setuju banget sama yang dibilang Intan sama Angel. Menurutku meskipun geboganku dibilang lebih bagus, lebih menarik dari gebogan dulu, tapi nilai spiritualnya ini nggak ada. Soalnya aku pernah kepo nih sama komponen yang ada di gebogan sama ibuku. Terus dia tuh jawab gini, zaman sekarang sama zaman dulu tuh beda. Kalau ibu dulu tuh harus nyari gedebong, harus nyari tusuk bambu untuk nyantolin buahnya. Terus gebogannya juga bentuknya harus pucat. Jadi kalau misalnya nggak pintar jadi kurang rapi gitu loh gebogannya. Terus kalau sekarang ini kan lebih simpel, praktis gitu buatnya. Terus bisa ada minumannya, jadi nggak monoton kalau dilihat orang. Kalau sekarang ini juga menurutku tuh tradisi tanpa esensi, hanya sekedar ikut-ikutan aja. Benar banget, kalau kata-kata itu kan minum-minum ya. Jadi menurutku kualitas gebogan itu akan terkurang jika kegiatannya itu dilakukan secara terpaksa atau melalui tekanan sosial. Tanpa adanya niat menggunakan diri kepada intensi yang lebih dewasa. Dan itu juga akan berpengaruh terhadap makna gebogan untuk kedepannya kepada generasi muda. Udah, daripada sering nyalahin, yuk kita coba buat ya gebogan yang sesuai sastra agama. Yuk, sekalian juga belajar tentang maknanya. Yuk, sekalian kita belajar dari materi cagar. Gimana kalau belajarnya di rumahku aja? Boleh. Dekat sama pura dan bisa jalan kaki ya. Boleh ya. Guys, maaf ya, tadi tuh aku nggak sengaja nyolot, jadi kayak aku bawa emosi gitu. Kalau gitu, boleh nggak aku ikut? Ayo dah, kita sekalian ngajak Sri mau nggak ikut? Sri ikut? Ayo. Tapi aku naruh geboganku dulu ya di rumah. Nanti aku nyusul ke rumahnya. Oke. Ayo. Yuk, guys. Mana ya mereka bertiga kok lama banget? Tadi katanya mereka mau makan tau. Tuh mereka datang. guys. Sini guys. Kita udah siapin gedebong sama buah-buahannya. Coba yuk buat gabungan yang benar. Nah, kalian tahu nggak sih apa fungsi dari gedebong pada gebogan? Nah, sebenarnya gedebong pada gebogan ini melambangkan kemakmuran, kesederhanaan, dan kelanjutan. Nah, selain itu, gedebong juga dianggap sebagai nama huni atau sebagai tempat berpijak yang kokoh. Nah, seringkali gedebong ini digunakan sebagai tempat penyangga untuk menancapkan buah atau bunga yang terdapat pada gebogan. menurut ide Resi Bujangga Waisnawa Pukla Sanasri Satyajati, inti dari Banten Gebogan yaitu Pancarengga. Pancarengga yaitu 5 jenis buah-buahan yang berasal dari 5 macam kelahiran, mulai dari buah yang berasal dari bunga hingga buah yang berasal dari akar. Dengan adanya unsur pancarengga ini, maka nilai spiritual dari gabungan ini akan tetap tinggi meskipun gabungan tidak dibuat terlalu tinggi ataupun megah. Adapun bagian-bagian dari pancarengga yaitu yang pertama yaitu buah-buahan yang berasal dari bunga seperti apel, jeruk, mangga, dan jambu. Kemudian buah-buahan yang hanya bisa berbuah sekali, kemudian pohonnya langsung mati seperti pisang. Yang ketiga yaitu buah-buahan yang berasal dari yang terlahir langsung dari pohonnya seperti nangka, kuku, durian, dan leci. Kemudian yang keempat yaitu buah-buahan yang bersisik seperti salak, buah naga, dan nanas. Dan yang terakhir yaitu buah-buahan yang berasal dari umbi atau akar seperti bengkuang, sadrang, dan juga ketelang. Kelima macam kelahiran buah-buahan ini wajib digunakan dalam sebuah gebogan sehingga gebogan memiliki nilai spiritual yang tinggi. Gebogan berbentuk kerucut seperti gunung melambangkan gunung Mahameru, yaitu poros dunia dalam kosmologi Hindu yang melambangkan sebagai tempat tinggal para dewa. Bentuk ini mencerminkan kesucian dan keseimbangan Triloka, Burloka, Puaroka, dan Swarloka. Sampai di puncak berfungsi sebagai kesempurnaan dan kemurnian persembahan.